Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di hari pertama bulan Maret tahun 2023. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 1 Maret tahun 2023 yang merupakan hari biasa dalam pekan Prapaskah yang pertama. Warna liturgi pada hari ini adalah ungu dan kuntum pada hari ini mengambil tema pertobatan. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 10, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan 4, 12 sampai dengan 13, dan ayat 18 sampai dengan 19. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Yoel 2 ayat 12 sampai dengan 13. Dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 12 ayat 38 sampai dengan 42. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 11 Oktober tahun 2021 dan hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020 serta hari Rabu tanggal 13 Maret tahun 2019. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022 dan tanggal 24 Februari tahun 2021. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32. Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih, dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sama seperti kisah orang-orang Farisi pada Injil Markus 8 ayat 11 sampai dengan 13, yang menjadi bacaan Injil pada hari Senin tanggal 13 Februari tahun 2023 bulan lalu, maka pada bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32, kembali kita menemui kisah bagaimana orang-orang yang mengerumuni Yesus Kristus meminta suatu tanda kepadanya. Mungkin kita pun sering bersikap demikian. Kita menuntut agar Allah Tritunggal Maha Kudus memberi tanda bahwa Dia mencintai kita. Padahal kasih sejati Allah Tritunggal Maha Kudus selalu hadir menyertai kita dari waktu ke waktu. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus Kristus menggunakan kisah pertobatan orang Niniwe setelah mendengar seruan Nabi Yunus ketika dirinya diminta untuk memberi tanda oleh sekelompok orang. Sementara Nabi Yunus sendiri pada bacaan pertama hari ini yang diambil dari Kitab Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 10, sebelumnya juga mengalami pertobatan sebelum mewartakan pertobatan kepada orang Niniwe. Kita bisa baca dalam Kitab Yunus 1 ayat 1 sampai dengan Kitab Yunus 3 ayat 10. Kisah pertobatan lainnya yang cukup terkenal adalah tentang perumpamaan kembalinya anak yang hilang. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Sahabat kuntum yang terkasih, Yesus Kristus tidak pernah membenci kita. Sebaliknya Yesus Kristus begitu sangat mengasihi kita. Perkataan Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini pun merupakan teguran kepada kita untuk bertobat. Dalam pertobatan dibutuhkan kepekaan dan keterbukaan hati
untuk menghargai siapapun yang menjadi tanda pertobatan bagi kita, mengikuti bisikan Allah Tritunggal Maha Kudus, dan mengakui kesalahan dan dosa di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus dan sesama. Sahabat Kuntum yang terkasih, kitab suci mengenal pertobatan terhadap diri sendiri, Allah Tritunggal Maha Kudus dan sesama dalam 3 bentuk, yaitu puasa, doa, dan sedekah. Pertobatan dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui bentuk perbuatan perdamaian, bantuan, pembelaan dan pelaksanaan keadilan dan hukum, pengakuan kesalahan, teguran persaudaraan, pemeriksaan cara hidup dan batin, bimbingan rohani, penerimaan sengsara, dan ketabahan dalam penghambatan demi keadilan. Sahabat Kuntum yang terkasih, pertobatan yang kita upayakan hendaknya berakar dan bertitik tolak pada sabda Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Roh pertobatan dalam diri kita dapat dihidupkan melalui pembacaan kitab suci dan berdoa. Sementara di dalam Ekaristi, kita mengalami pertobatan dan penebusan dosa berkat korban Yesus Kristus yang telah menghadirkan perdamaian kita dengan Allah Bapa. Sahabat Kuntum yang terkasih, kisah Nabi Yunus merupakan penegasan bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus itu sungguh Maha Pengampun bagi setiap orang yang mau bertobat, bahkan bagi mereka yang telah melakukan dosa besar seperti orang-orang Niniwe. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus di surga bermurah hati mengampuni segala dosa dan kesalahan kita sepanjang hari ini dan menjaga kita seperti Dia melakukan kepada orang Niniwe. Kehadiran Yesus Kristus di dunia ini sudah menjadi tanda yang sangat besar dan paling istimewa dalam sejarah kehidupan manusia, melebihi tanda dari Nabi Yunus maupun Salomo. Sehingga jangan sampai kita diberi label angkatan jahat oleh Yesus Kristus, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Lukas 11 ayat 29, karena masih menghendaki tanda lain selain tanda Yesus Kristus sendiri. Untuk itu, marilah kita selalu mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Allah Tritunggal Maha Kudus atas segala anugerah-Nya melalui setiap perkataan dan perbuatan kita di sepanjang hari ini. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus di surga bermurah hati, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita di sepanjang hari ini, dan menjaga kita seperti Dia melakukan kepada orang Niniwe. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.